Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ruang lingkup biologi yang merupakan materi pertama di kelas 10 semester 1. Kita bahas dulu pengertian dari biologi itu apa. Nah, jadi biologi itu tersusun dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu adalah bios dan logos. Bios artinya adalah makhluk hidup, sedangkan logos itu adalah ilmu. Dengan demikian, biologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup. Dalam biologi, ada beberapa tingkatan organisasi kehidupan. Nah, apa sih tingkat organisasi kehidupan itu? Jadi, tingkat organisasi kehidupan merupakan tingkatan yang dimulai dari bagian paling sederhana hingga yang paling kompleks pada makhluk hidup. Setiap tingkatan dari organisasi kehidupan memiliki peranan yang penting dalam mempelajari biologi. Nah, ada apa saja di tingkatan organisasi kehidupan dalam biologi? Jadi, tingkatan organisasi kehidupan diantaranya dimulai dari atom. Yang paling terkecil itu adalah atom. Atom berkumpul menjadi molekul. Kumpulan molekul disebut dengan organel sel. Nah, organel sel ini akan terkumpul di dalam satu sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Kemudian sekumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama itu akan membentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan itu ada apa saja? Contohnya adalah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan penyokong, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan yang lainnya. Kemudian jaringan-jaringan ini akan berkumpul membentuk sebuah organ yang memegang fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Misal jantung, lambung, hati, dan lain sebagainya. Nah, organ-organ tersebut pula akan tergabung dalam suatu sistem organ yang melaksanakan fungsi fisiologis tertentu, seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sistem organ yang lainnya. Kemudian sistem organ yang banyak tersebut akan membentuk sebuah organisme atau individu ataupun spesies yang dapat diidentifikasi. Misal, seekor rusa, seekor semut, satu manusia. Nah, itu disebut sebagai individu atau satu organisme. Kemudian selanjutnya ada istilah populasi, di mana populasi itu merupakan sekumpulan individu dari satu spesies yang hidup dan berinteraksi di wilayah tertentu. Selanjutnya ada komunitas yang merupakan sekumpulan populasi dari berbagai spesies yang hidup dan berinteraksi di suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, komunitas-komunitas akan berkumpul menjadi sebuah ekosistem yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan ekosistem yang berkumpul dalam suatu wilayah akan membentuk bioma. Nah, bioma ini merupakan daratan luas yang jenis tumbuhan dan hewan tertentu dan biasanya bersifat khas. Contohnya biasanya adalah bioma gurun, bioma taiga, bioma tundra, bioma padang rumput, dan bioma hutan hujan tropis. Selanjutnya tingkatan yang paling luas yaitu adalah biosfer yang merupakan keseluruhan bioma dan organisme di muka bumi. Dalam mempelajari biologi, kita harus paham tentang tingkatan organisasi kehidupan yang tadi sudah kita pelajari ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan biologi yang muncul di tingkat yang mana. Nah, ini adalah contoh permasalahan biologi yang sering muncul ya. Yang pertama, untuk tingkat molekul, biasanya contohnya adalah kelainan dalam proses pembentukan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini merupakan molekul yang terdapat di dalam darah yang memberikan warna darah menjadi warna merah. Kemudian, yang kedua adalah di tingkat sel. Contohnya, sel darah merah yang abnormal membentuk bulan sabit atau yang disebut dengan siklemia. Yang ketiga adalah di tingkat jaringan. Contohnya adalah kelainan osteoporosis pada tulang. Ini menyebabkan pengapuran sehingga tulang itu menjadi rapuh.
contoh yang keempat di tingkat organ adalah kelainan pada organ mata sehingga penglihatan tidak normal. Yang kelima di tingkat sistem organ, contohnya yaitu adalah gangguan sistem pernafasan akibat infeksi virus COVID. Yang keenam, di tingkat organisme, misalnya adalah tubuh seseorang melemah akibat terinfeksi virus COVID. Yang ketujuh, di tingkat populasi, contohnya adalah penyebaran virus COVID dari satu orang ke orang yang lainnya. Yang kedelapan, di tingkat komunitas, contohnya adalah dampak penangkapan burung secara liar terhadap kelangsungan hidup populasi lain dalam suatu rantai makanan. Berikutnya, di tingkat ekosistem, contohnya yaitu adalah penggundulan hutan untuk membuka lahan pertanian yang mengancam habitat satwa liar. Dan yang terakhir di tingkat bioma, contohnya adalah mencairnya es di kutub yang mengancam kelangsungan hidup vegetasi dan satwa bioma tundra. Itu tadi contoh-contoh permasalahan yang ada di dalam biologi dari masing-masing tingkat organisasi kehidupan. Selanjutnya akan kita pelajari cabang-cabang dari ilmu biologi. Ini adalah beberapa contoh cabang ilmu biologi yang biasanya sering muncul ya atau sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah morfologi. Morfologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang penampakan atau bentuk luar tubuh makhluk hidup. Ada juga anatomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur dalam tubuh makhluk hidup. Ada juga fisiologi, yaitu ilmu tentang fungsi alat tubuh makhluk hidup. Kemudian ada histologi, ilmu yang mempelajari tentang susunan dan juga fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Ada sitologi, ilmu yang mempelajari tentang struktur dan juga fungsi sel. Ada genetika, yaitu ilmu biologi yang mempelajari tentang sifat-sifat keturunan beserta seluk-beluknya. Ada embriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan zigot sampai fetus ya atau janin serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan ada juga taksonomi, yaitu ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup. Berikutnya ada zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dunia hewan. Botani, ilmu yang mempelajari tentang dunia tumbuhan. Mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme atau jasad renik. Entomologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang serangga. Ornitologi, ilmu yang mempelajari tentang burung. Mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur. Bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Patologi, ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan pengaruhnya pada organisme. Satu lagi yaitu virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Ini adalah beberapa contoh, sebetulnya masih banyak ya cabang-cabang ilmu biologi, ini hanya beberapa saja. Biologi juga sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia khususnya. Apa saja ya manfaat dari biologi? Manfaat yang pertama yaitu di bidang kedokteran. Dengan sitologi dan histologi, manusia bisa mengembangkan in vitro fertilization atau yang dikenal dengan bayi tabung dan teknik transplantasi organ. Kemudian, dengan mikrobiologi manusia bisa mempelajari penyakit-penyakit yang disebabkan infeksi mikroorganisme. Dan yang ketiga, manfaat biologi di bidang kedokteran yaitu dengan virologi manusia bisa mempelajari proses pembuatan vaksin. Berikutnya, manfaat biologi di bidang pertanian. Dengan botani, histologi, genetika, bioteknologi, kita bisa mengembangkan teknologi kultur jaringan, tanaman transgenik, dan biopeptisida. Manfaat yang ketiga di bidang peternakan, dengan zoologi, anatomi, fisiologi, dan genetika, kita bisa menghasilkan hewan ternak unggul melalui persilangan atau inseminasi buatan. Yang keempat, di bidang pertambangan, dengan ekologi dan mikrobiologi, kita bisa memurnikan logam dengan bakteri
Lactobacillus ferooxidans. Dan yang terakhir di bidang industri, dengan zoologi, botani, taksonomi, mikrobiologi, biokimia, bioteknologi, kita dapat memanfaatkan zat-zat tertentu yang dihasilkan oleh makhluk hidup sehingga dapat dimanfaatkan untuk industri. Misal, bakteri menghasilkan enzim, rambut domba dan kapas juga dapat digunakan untuk membuat benang dan lain sebagainya. Berikutnya, kita akan membahas tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam menjelaskan fenomena alam atau masalah yang terjadi. Langkah-langkah dari metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mencari permasalahannya terlebih dahulu, kemudian kita mampu merumuskan masalah tersebut. Setelah masalah tersebut bisa dirumuskan, maka kita akan melakukan pengumpulan data atau observasi. Hasil dari pengumpulan data tersebut akan kita buat analisis sementara atau dugaan sementara yang disebut dengan hipotesis. Setelah hipotesis dibuat, barulah kita akan melakukan eksperimen atau percobaan dari penelitian kita. Hasil dari percobaan ataupun eksperimen yang sudah kita lakukan itu disebut dengan kesimpulan. Dalam merumuskan masalah, perlu diperhatikan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Karena dalam sebuah penelitian biasanya terdapat variabel yang merupakan komponen utama dari sebuah penelitian tersebut. Ada 3 jenis variabel dalam penelitian, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah-ubah untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Variabel terikat adalah variabel yang diukur untuk diamati sebagai hasil percobaan. Dan variabel kontrol merupakan variabel yang dibuat konstan atau disamakan. Nah, kita coba tentukan variabel-variabel yang terdapat dalam sebuah rumusan masalah. Biasanya perumusan masalah itu ditandai dengan kalimat pertanyaan. Contoh, apakah ada pengaruh intensitas pemberian pupuk terhadap pertumbuhan jagung? Atau apakah intensitas pemberian pupuk mempengaruhi pertumbuhan jagung? Nah, kedua rumusan masalah ini sebetulnya sama saja ya. Tapi kita akan menentukan variabel bebas dan variabel terikat dari kedua rumusan masalah yang sudah ada. Kita tentukan variabel bebasnya terlebih dahulu. Nah, tadi kita sudah bahas pengertian dari variabel bebas, di mana variabel bebas ini variabel yang bisa diubah-ubah atau sengaja dirubah-rubah oleh seorang peneliti. Dari perumusan masalah ini, komponen ataupun variabel yang bisa dirubah-rubah oleh peneliti yaitu adalah intensitas pemberian pupuk. Sedangkan untuk variabel terikat adalah variabel yang merupakan hasil dari penelitiannya. Apa hasil dari penelitiannya? Yaitu adalah pertumbuhan tanaman jagungnya. Jadi pertumbuhan tanaman jagung merupakan variabel terikat. Agar lebih jelasnya, silahkan perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan catatan hasil eksperimen berikut ini. Ada 3 kecambah dari penelitian tersebut. Jadi kita melakukan perkecambahan dari 3 buah biji, di mana 3 kecambah ini mendapat perlakuan cahaya, pupuk, dan kadar air. Dari perlakuan tersebut, hasil pertumbuhan diamati selama 3 hari dengan hasil yang berbeda-beda. Kecambah 1 tumbuh 9 cm, kecambah 2 5 cm, dan kecambah 3 cm. Dari data tersebut, kita bisa menentukan variabel yang ada pada penelitian tersebut. Variabel bebasnya yaitu adalah variabel yang bisa dirubah-rubah, yaitu adalah cahaya. Di sana terdapat cahayanya gelap, remang-remang, dan terang. Kemudian, variabel terikatnya itu adalah hasil dari perlakuannya, yaitu pertumbuhan kecambah. Nah, selanjutnya yaitu adalah variabel kontrol, variabel yang
konstan atau tidak dirubah, yaitu adalah kadar air. Jadi judul itu merupakan susunan dari variabel ya. Yang di depan adalah variabel bebas dan yang belakangnya yaitu adalah variabel terikat. Sehingga judul penelitiannya yaitu adalah pengaruh cahaya terhadap perkecambahan. Kemudian untuk rumusan masalah dari judul bisa kita tambahkan kata tanya, yaitu adakah pengaruh cahaya terhadap perkecambahan? Kemudian dari rumusan masalah tersebut kita bisa tentukan analisis sementara atau dugaan sementara berupa hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 yaitu tidak ada pengaruh cahaya terhadap perkecambahan, dan hipotesis satunya yaitu adalah ada pengaruh cahaya terhadap perkecambahan. Dari penelitian ini, dari data yang sudah kita kumpulkan, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Dapat terlihat pula bahwa kondisi cahaya yang berbeda-beda itu menyebabkan pertumbuhan kecambah pun berbeda. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa perkecambahan di tempat gelap itu lebih pesat. Berikutnya yaitu adalah sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh semua ilmuwan. Setiap orang yang mempelajari suatu ilmu, maka dia dikatakan sebagai ilmuwan. Nah, bagaimana seharusnya sikap seorang ilmuwan? Yang pertama, yaitu dapat membedakan antara fakta dengan opini. Kemudian, yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Ketiga, disiplin dan tekun. Keempat, jujur terhadap fakta. Yang kelima, peduli terhadap lingkungan. Keenam, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Ketujuh, bekerja sama. Yang terakhir, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan. Cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kekeliruan. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, silahkan diklik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.